Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Tuhan, Salam. Kita akan memulai ibadah kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 10 ayat 1 sampai dengan 3. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah kata Tuhan Yesus, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Yesus Kristus, Engkau adalah sinar terang kebenaran
yang menerangi seluruh umat manusia di bumi ini, hadapkanlah wajah-Mu kepada kami, dan sucikanlah hati dan jiwa kami, supaya kami mengenal jalan kehidupan itu. Bimbinglah kami, supaya jangan tersesat dari jalan yang benar itu. Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang pertama dan maksudnya. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segalanya. Demikian hukum Tuhan, marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah untuk mengaku dosa kita. Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Kudus, Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu, kami datang merendahkan diri hari ini kepada-Mu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian daripada orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami,
dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datanglah memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau mendapat aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu. Oleh karena aku sendiri dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Allah epistel minggu ini yang ditetapkan buat minggu ini diambil dari Kolose 1 dari ayatnya yang ke-24 sampai 29. Kita membacanya secara responsoria. Pelayanan dan penderitaan Paulus. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang yang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Kita bersama-sama. Akan dan kupergunakan segala ketenagaan yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat minggu ini. Salam, saudara jemaat terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sejenak menyimak warta yang ada pada kita. Warta pelayanan Minggu 16 Februari 2025. Romawi 1. Nama minggu, hari ini kita memasuki Minggu Septagosima dengan topik minggu Tuhan pengharapan kita. Romawi 2 umum. Yang pertama, anak lahir. Pada hari Jumat 7 Februari 2025, Tuhan telah mengaruniakan seorang putra bagi keluarga Bapak Gomal Hutasoit, Ibu Dermawan Nenggolan, Week 10, NRJ 24-1776, orang tua dan anak tersebut dalam keadaan sehat. 2. Sakramen Baptisan Kudus. Hari Minggu 23 Februari 2025 yang akan datang, gereja kita akan melayankan sakramen baptisan kudus anak dalam ibadah pukul 11.00 WIB. Bagi orang tua yang hendak membawa anak untuk dibaptis agar mengikuti katehisasi baptis pada hari Rabu 19 Februari 2025 pukul 15.00 WIB bertempat di Gedung Sekolah Minggu lantai 1 dengan membawa surat pengantar dari Sintua WIK dan buku keluarga jemaat, dan khusus bagi anak pertama supaya orang tua menyertakan fotokopi akta nikah dari gereja. Yang ketiga, jemaat baru. Sejak hari ini Minggu 16 Februari 2025 telah menjadi jemaat baru di HKBP Tangerang Kota. Yang pertama, Bapak Michael Jackson Sitinjak, Ibu Esterina Sinaga, Ibu Esterina Siregar, Gereja Asal HKBP Janji Raja Resort Bakara, Distrik 3, Humbang. Alamat Perum Keroncong Permai, Blok EP 16, nomor 05 Jatiung, Week 33, NRJ 25-1794. Yang kedua, Bapak Dwi Kristian Silitonga, Ibu Wiwi Indriani Boru Pandia, jemaat daftar ulang yang menerima pemberkatan nikah di HKBP Tangerang Kota pada tanggal 29 Juni 2024 yang lalu. Alamat Perumahan Dekraton Blok N8 nomor 18 Jalan Raya Telagasari, Week 15, NRJ 25-1795. Bapak Tommy Anugrah Sinaga, Ibu Megawati Widyastuti Huta Barat, beserta 2 orang anak, Gereja Asal HKBP Natar Resort Agape, Natar Distrik 32, Lampung. Alamat
Jalan Al-Hidayah nomor 36 RT 001 RW 004 Poris Pelawat Indah, WIK 12 NRJ 25/1796. 4. Jemaat pindah. Sejak hari ini Minggu 16 Februari 2025 telah pindah keanggotaan jemaat keluarga Bapak Marojahan Dolok Saribu, Ibu Rolince Maharaja, beserta 2 orang anak, WIK 29, NRJ 0556. Pindah ke HKBP Muara Bulian, Resort Batanghari, Distrik 25 Jambi. Yang kelima, jemaat pindah WIK. Sejak hari ini Minggu 16 Februari 2025 telah pindah WIK keluarga. 1. Bapak Indo Herbert Hutasoit, Ibu Fani Irianti Silitonga, beserta 1 orang anak dari WIK 30 ke WIK 32 NRJ 21/1450. Yang kedua, Bapak Roni Saud Parulian Sihite, Ibu Rinawati Tambunan, beserta 1 orang anak dari WIK 10 ke WIK 38 NRJ 24/1670. Yang ketiga, Bapak Lamgok Silalahi, Ibu Martini Simatupang, beserta 2 orang anak dari WIK 26 ke WIK 16 NRJ 23/1572. Yang keempat, Bapak Panahatan Manurung, Ibu Risma Pardede, beserta 2 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 14/0458. Yang kelima, Bapak Junaidi Sahat M. Tambunan, Ibu Betty Situmeang, beserta 1 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 10/0494. Yang keenam, Bapak Togar Sarumpait, Ibu Elizabeth Simorangkir, beserta 3 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 14/0077. Yang ketujuh, Bapak Oscar Benedik Simanjuntak, Ibu Ronauli Tampubolon, beserta 1 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 11/0236. Yang kedelapan, Ibu Nyonya Manurung Romauli Lubis, beserta 3 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 10/0493. Yang kesembilan, Ibu Nyonya Simanjuntak Nur Siti Tampubolon, beserta 1 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 10/0515. Yang ke-11, Ibu Nyonya Pasaribu Maslia Butar-Butar, beserta 3 orang anak dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 10/0492. Yang berikutnya, Kusmala Sinaga dari WIK 36 ke WIK 12 NRJ 10/0414. Persembahan tanda kasih Purna Bakti Sintua. Pada hari ini Minggu 2 Maret 2025 dalam ibadah 11.00 WIB akan dilaksanakan pemberangkatan Purna Bakti Sintua, yaitu Amang Sintua Antonius Sinaga WIK 38 dan Amang Sintua Joni Pasaribu WIK 36. Untuk itu pelayanan liturgi dalam ibadah pukul 08.30 WIB hari ini dilayankan oleh Amang Sintua Antonius Sinaga. Sehubungan dengan Purna Bakti Sintua akan dilaksanakan pengumpulan persembahan tanda kasih dalam setiap ibadah minggu, yaitu yang pertama, hari Minggu 16 Februari 2025, persembahan tanda kasih untuk Amang Sintua Antonius Sinaga.
Yang kedua, hari Minggu 23 Februari 2025, persembahan tanda kasih untuk Amang Sintua Joni Pasaribu, agar kita mempersiapkan dengan baik dan memberikan dengan sukacita tanda kasih atas pelayanan hambanya. 7. Kor ibadah Minggu diberitahukan kepada seluruh kelompok paduan suara atau punguan kor, baik kor kategorial maupun kor non-kategorial, demi efektifnya pelayanan dan waktu dalam setiap ibadah minggu, bahwa jadwal kor ibadah minggu akan disusun oleh Dewan Koinonia bagi kor kategorial dan Dewan Marturia bagi kor non-kategorial. Yang kedelapan, laporan akhir panitia tahun Okumene Inklusif. Pada hari Jumat 21 Februari 2025, dalam sermon Perhalado, panitia tahun Okumene Inklusif HKBP Tangerang Kota akan menyerahkan laporan akhir kegiatan tahun Okumene Inklusif tahun 2024 sekaligus pembubaran kepanitiaan. Yang kesembilan, Sopo Saroha dan Gedung Sekolah Minggu lantai 1 diberitahukan bagi jemaat maupun non-jemaat HKBP Tangerang Kota yang ingin memakai Sopo Saroha dan Gedung Sekolah Minggu lantai 1 agar melakukan pemesanan kepada Amang Sintua Lamasi Nababan, nomor WA tercatat di warta. Nomor 10, Konven dan Bonataun Distrik 21 Banten. Pada hari Senin 17 Februari 2025 pukul 10.00 WIB akan dilaksanakan Konven dan Bonataun Distrik 21 Banten tahun 2025 bertempat di HKBP Salembaran. Untuk itu diminta kepada seluruh full-timer beserta keluarga mengikuti acara tersebut. Romawi 3, Koinonia Pelayanan Persekutuan, Bonataun dan pembubaran panitia Natal Seksi AMA. Pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 22 sampai dengan 23 Februari 2025 akan dilaksanakan Bonataun dan pembubaran panitia Natal Seksi AMA bertempat di Hotel Rudian Cisaringin Bogor. 4. Rumawi, Diakonia Pelayanan Kasih. Ucapan selamat dan doa full-timer, Perhalado dan seluruh warga jemaat mengucapkan yang pertama, selamat ulang tahun kelahiran kepada 73 orang jemaat dan selamat ulang tahun pernikahan kepada 13 keluarga. Firman Tuhan berkata, kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Mazmur 20 ayat 5. Yang kedua, kepada jemaat sakit, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan. Koreksi tempat pertangyangan. Pertangyangan week 26 di dalam warta tertulis di rumah keluarga David Sianipar, Inangboru, Sumbayak. Karena sesuatu hal bergeser menjadi di keluarga Nyonya Pakpahan Boru Panjaitan, Klaster Jati, Jalan Jati 4, nomor 27, Taman Royal. Demikianlah warta jemaat minggu ini disampaikan. Untuk warta lainnya dapat kita perhatikan dalam buku acara digital yang telah dibagikan melalui WA Group setiap week. Apabila ada kesalahan dalam penulisan dan pembacaan warta ini, dapat dikonfirmasi ke Perhalado di week masing-masing atau ke sekretariat jemaat pada hari dan jam kantor. Kiranya Tuhan memberkati. Horas.
Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 dan seterusnya, sekaligus kita mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara semuanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, shalom buat kita semuanya. Firman Tuhan dalam ibadah kita diambil dari surat Nabi Yeremia pasal 17, dimulai dari ayat 12 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan kami bacakan untuk kita semua. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat bait kudus kita. Ya pengharapan Israel, Tuhan, semua orang yang meninggalkan Engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat. Sebab Engkaulah kepujianku. Sesungguhnya mereka berkata kepadaku, di manakah firman Tuhan itu? Biarlah ia sampai. Namun tidak pernah aku mendesak kepadamu untuk mendatangkan malapetaka. Aku tidak mengingini hari bencana. Engkaulah yang mengetahui apa yang keluar dari bibirku. Semuanya terpampang di hadapan matamu. Janganlah engkau menjadi kedahsyatan bagiku. Kaulah perlindunganku pada hari malapetaka. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu. Tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut. Tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, membaca dan juga merenungkan firman Tuhan ini, saya teringat ada satu kisah yang sangat sering dialami oleh ibu. Ibu yang memberi anak bayinya makan. Ibunya udah masak sangat bagus. Nasi itu harus dibuat sangat lumat, pelan-pelan. Mungkin juga dicampur ikan. Harapannya biar enak dimakan oleh anak bayinya dan cepat bertumbuh. Tapi faktanya tidak semua bayi itu menerimanya dengan sangat baik. Terkadang bayi itu menghamburkan kembali makanan yang di mulutnya. Dan mungkin sangat kuat sampai kena kepada wajah mamanya itu. Pernah seperti itu, Inang, dialami? Bayi itu, gitu kan? Langsung jadi nasi semua di sini. Kalau tidak ada kasih, dan kalau bukan karena kasih mungkin, tapi bukan itu yang dilakukan. Si ibu itu mengambil air mencuci mukanya, mengelapnya dengan sabar, dan kemudian memberi makan kembali bayinya tadi. Yang mau dikatakan adalah tidak semua yang baik itu kita sampaikan diterima dengan baik juga.
Dan itulah fakta yang terjadi dalam hidup seorang Yeremia, Bapak Ibu Saudara. Yeremia dalam kitab Perjanjian Lama adalah salah satu nabi yang penderitaannya sangat banyak dibanding dengan nabi lain. Meskipun ada yang mirip-mirip seperti Yesaya misalnya. Kalau dalam Yesaya kisahnya dia digergaji sampai mati. Kalau ini adalah lain. Ini nabi yang pernah dipukuli. Kemudian diambil balok ke kepalanya. Yang membenci dia tidak hanya umat saja, tapi ada juga nabi-nabi palsu. Ada juga imam, kalau kita baca-baca semuanya. Inilah nabi yang paling sering menangis, meratap. Dan Yeremia pasal 17 ini adalah sepenggal dari ratapannya. Dan kemudian menulis lagi satu buku, menuliskan ratapannya sangat banyak. Itulah kitab ratapan. Kisah itulah yang disampaikan pada saat ini. Realitas dan konteks yang terjadi pada bangsa itu pada waktu itu adalah mulai makmur. Banyak berkat, baik setiap pribadi, keluarga, udah mulai nanjak ekonominya. Bangsanya juga udah semakin bertumbuh dengan sangat baik. Dan dari daerah sekitar kelihatan lebih aman tantangannya. Maka yang bertumbuh adalah sekularisme, hidup duniawi. Dan kemudian yang bertumbuh adalah melaksanakan dan memenuhi keinginan nafsu duniawi, yaitu hedonisme. Persembahan bulanan datang, tapi bergereja enggak. Persembahan disampaikan, tapi hati dan tindakan setiap hari tidak mewujudkan orang-orang yang percaya. Yang ada adalah penindasan kepada sesama, orang-orang miskin dan hina, diambil hak-haknya, ketidakadilan merajalela, sinkritisme bertumbuh. Kalau zaman sekarang ateisme bertumbuh, asusila merajalela, moralitas tidak diperhatikan lagi. Ada mirip-miripnya juga yang terjadi sekarang di tengah-tengah bangsa kita dan juga di sekitar kita. Keadilan diperjualbelikan dan masih banyak lagi. Yang mengerikan tatkala diingatkan, bukannya berubah dan menerima dengan santun. Yang mengingatkan dicibir, dibenci, dan kalau perlu dipenjarakan, disakiti, termasuk nabi-nabi Tuhan. Atau mungkin juga dalam zaman sekarang ada orang tua yang mengingatkan anaknya karena cintanya. Bagi seorang anak mungkin menyedihkan, mulai hari itu dia enggak datang lagi mengunjungi orang tuanya. Tegur sapa juga tidak ada. Nanti banyak kali nasihatnya itu, ini itu. Ngapain didengarin? Kita lakukan apa yang kita kehendaki saja. Itulah yang dilakukan dan seperti itulah mirip-mirip konteksnya Bapak Ibu Saudara nats ini disampaikan. Oleh sebab itu pesan nats dari Yeremia kepada kita, kepada umat Tuhan yang beribadah di pagi hari ini adalah yang pertama, Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, semua orang yang meninggalkan Tuhan pasti beroleh malu.
Ayat 13. Ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Ini adalah pesan beruntun Bapak Ibu Saudara di awal daripada nubuatan Yeremia. Suatu hari jika bangsa Israel tidak bertobat, Tuhan pasti marah. Ingat, di hadapan kita telah disampaikan kamu akan terbuang. Dan kemudian dalam Yeremia pasal 25, kamu akan terbuang 75 tahun. Ingat itu katanya. Kamu akan terbuang ke Babylon. Nabi-nabi palsu berkata, omong kosong itu Yeremia. Gak ada itu. Tuhan gak menghukum tahun berkat ini. Dari mana dia tahu itu? Pasti kita akan semakin terberkati. Gak ada itu. Dan kemudian dikatakan, ingat, kalau ini tidak terjadi, berarti Tuhan tidak benar. Tapi pasti terjadi. Itulah yang dikatakan ini, termasuk dalam nats ini. Pasti beroleh malu. Maka yang dikatakan ini sebenarnya meskipun masih akan terjadi, masih ada akan di situ, future-nya. Tapi ini adalah future yang mutlak terjadi. Karena Tuhan yang berbuat pasti beroleh malu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita renungkanlah perjalanan kehidupan kita dan kemudian juga perilaku kita hari ini dan hari kemarin. Peringatan dari Tuhan kita, kalau itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, kalau itu bejat dan salah, kita diingatkan sejak dini, pasti beroleh malu. Sebab apa yang kita tabur pasti kita tuai. Gak mungkin yang lain tumbuh. Dan kemudian yang lain yang dituai. Apa yang ditanam itu yang dituai. Ada pernah satu buku beberapa tahun yang lalu, barang siapa yang menabur angin, dia akan menuai badai, katanya. Apa yang kita persiapkan sekarang, itu jugalah yang menjadi harapan kita di hari yang akan datang. Bagaimana perilaku kita bergereja sekarang, sebab itu jugalah yang disampaikan dalam nats ini. Tahta kemuliaan luhur dari sejak semula, tempat baik kudus kita, ya pengharapan Israel. Kesitulah sebenarnya dahulu arahnya. Hidup bergereja dan kemudian hidup sebagai gereja. Sebagai umat kudus. Tapi semakin banyak yang meninggalkannya karena keinginan hatinya, atau mungkin membuat hubungan spiritual dengan Tuhan itu menjadi nomor paling belakang. Kata firman Tuhan, ingat, pasti beroleh malu. Bapak Ibu Saudara, saya tahu yang hadir di kebaktian ini sekarang adalah orang yang lebih baik. Dan memang orang yang mendengarkan khotbah adalah orang yang mau datang bergereja. Padahal kemungkinan yang paling tepat dan paling perlu disapa oleh firman Tuhan ini adalah mereka-mereka yang tidak datang sekarang. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, karena kita berada di tengah-tengah mereka di week kita masing-masing, sampaikanlah ini nanti dan berkhotbahlah khotbah pendeta pada hari ini. Pergumulan, kalau kami sermon Bapak Ibu Saudara, pergumulan daripada sintua kita ini, sintua week dan juga sintua Jetro ini, pergumulannya paling banyak.
laporan tentang keadaan jemaat. Di beberapa WEK ada yang pindah dari WEK itu, nggak tahu lagi kemana, tidak melapor. Dan kemudian ada yang ditelepon tapi tidak diangkat. Dikunjungi ke rumah tidak ketemu. Tidak pernah datang pertanyaan. Kebaktian minggu pun tidak kelihatan. Apa yang boleh dilakukan oleh para hamba Tuhan? Banyak seperti itu. Setelah meninggal baru ketahuan. Nggak ada lagi gereja yang melayani. Itu masih pelayanan di dunia ini. Tapi menurut firman Tuhan adalah dia akan beroleh malu di hadapan Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, kita buat penting hubungan komunikasi beriman kepada Tuhan kita itu. Peringatan itu kita buat juga sangat penting. Ada nasihat orang tua dulu, apalagi generasi muda, Bapak Ibu generasi muda-mudi sekarang, remaja yang beribadah. Dan nasihat orang tua, jika manis jangan terus ditelan, pahit jangan terus dibuang. Kalau ada nasihat orang tua kita tajam, sakit di hatimu, sakit kupingmu, telan bulat-bulat, itu adalah emas. Itu adalah mutiara paling mahal. Termasuk juga kalau ada firman Tuhan yang tajam seperti hari ini. Karena itu kepastian. Yang di luar itu, kalau ada janji-janji, itu janji-janji palsunya itu. Kalau dikatakan kita udah jahat pun gak ada pembalasan. Gak ada itu surga, gak ada penghakiman kekal. Justru itu kebohongan sebenarnya. Maka kalau menindas pun dinikmati. Padahal itu dosa yang sangat berat. Dan suatu hari kita akan menerima akibatnya. Gak ada yang tidak dibalaskan. Dilanjutkan lagi oleh firman Tuhan ini, orang yang menyimpang dari Tuhan pasti dilenyapkan. Itu seruan firman Tuhan kita juga. Tapi orang yang jahat akan dibalaskan oleh Tuhan sampai generasi ketiga sampai keempat. Demikian titah Tuhan kan itu kan. Kalau dibacakan titah pertama sampai ke 10, apa kata firman Tuhan tentang titahnya itu? Tetapi aku mengasihi keturunan orang-orang yang mengasihi aku, yang melakukan perintahku, beribu keturunan katanya. Tapi kalau yang jahat itu tetap juga mendapatkan hukuman, tidak akan menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara, kata firman Tuhan pasti dilenyapkan. Itu seruan yang pertama dari firman Tuhan kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, seruan yang kedua dari firman Tuhan ini. Jika Bapak Ibu Saudara menerima ancaman karena mengingatkan, karena melakukan yang baik, karena tidak menuruti kehendak atau rencana-rencana jahat, memilih berbeda, kamu menjadi disakiti, disingkirkan, jangan putus asa. Mengadulah kepada Tuhan, pergilah kepada Tuhan. Dan itu yang dipilih oleh Nabi Yeremia dalam nats ini. Kelanjutannya setelah dia mengatakan orang yang jahat yang menyimpang akan lenyap, dan kemudian dia datang kepada Tuhan. Mungkin sudah sangat menyakitkan. Di antara kita yang ada di sini mungkin ada yang diambil hartanya, ditindas, bisa saja, kitalah yang tahu pergumulan kita masing-masing.
Kalau ada sakit hati di sini, dibawa kepada Tuhan, jangan dibawa tidur, jangan sampai berbulan-bulan dendam dan iri hati itu ada di sini. Jadi penyakit berat itu nanti, penyebab kanker itu nanti. Bawa kepada Tuhan, air matamu bawa kepadanya. Dan harapan saya semua orang Kristen, semua orang percaya harus hafal luar kepala nats ini. Kalau ada yang bawa Alkitabnya, sekarang garis bawahi. Kalau hanya di handphonenya, disinilah diingat-ingat, diulang-ulang beberapa kali. Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Saya homa pamalu mau ale Jehovah satung malu mau, saya homa palu ahuna wasa malu au ai hodo puji-puji aku. Baik luka di hati, luka batiniah, maupun ketika sakit tubuh jasmaniah. Sering orang-orang yang hendak dioperasi tidak jadi dioperasi. Sebab ketika mau dioperasi, karena sangat ketakutan, tensinya langsung naik 180 karena takut. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Dari rumah tensinya bagus, udah bagus. Jadi Inang, kau dioperasi lah ya, tanggal sekian, ya. Udah siap. Nah, tensi dulu, udah 200, gak jadi. Padahal kita ketahui pengobatan itu juga adalah anugerah Tuhan, para dokter itu juga adalah yang diberi hikmat oleh Tuhan. Kita percayakan hal itu. Dan gereja Huria Kristen Batak Protestan sejak dari dahulu menyatukan dan memahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kita tidak pernah mengajarkan, karena Tuhan kita maha baik memberikan keajaiban, nanti kalau sakit minum air putih aja, doakan dalam nama Yesus sembuh. Enggak, bukan kayak gitu. Kalau kamu orang percaya dalam nama Yesus sembuh. Enggak, dari awal enggak seperti itu. Itu sebabnya dari awal pekabaran Injil di tanah Batak itu menyatu. Pendidikan, maka perlu ilmu. Ada kedokteran, ada matematik. Kemudian ada di situ rumah sakit poliklinik berdiri di situ. Ibadah menyatu di situ satu kesatuan. Dari dahulu di awal penginjilan dokter-dokter dari Jerman juga udah datang. Suster juga udah dihadirkan. Salah satu pendidikan kebidanan pertama yang ada di Indonesia ada di Tarutung, itu ada di sejarah ilmu kebidanan. Ada bukunya yang merah, sampulnya tebal. Saya pernah baca. Dan itulah sebabnya kita bersukacita hasil daripada penelitian Litbang Kompas bulan Januari. Kita bersyukur presentasi sarjana terbesar di Indonesia secara presentasi ya, bukan jumlah ya, adalah orang-orang Batak. Dan itu mutlak karena firman Tuhan, karena Injil, karena gereja itu. Enggak bisa diingkari. Kalau kita mengingkari itu, kita pembohong, tidak tahu berterima kasih. Karena saya baca di majalah Immanuel HKBP terbitan 1900-an awal, 1910, karena mulai dibuat aspal jalan dari Sibolga ke Pematang Siantar. Jadi udah ada was-was dari para pekabar Injil itu, rapat pendeta Jerman itu, nanti supaya jangan lebih dahulu sekularismenya datang tanpa ada perubahan spiritualitas di hati bangsa ini. Maka adalah juga supaya jangan tertinggal dengan apa yang terjadi, maka adalah satu dekade yang selalu dibicarakan dalam satu buku karangan Nihus itu, orang Belanda juga, Hamajuon. Ada gerakan Hamajuon. Dan kemudian
disitulah diciptakan lagu-lagu untuk hamba Juon. Salah satunya lagu yang tercipta di zaman-zaman itu adalah Marsikola awamang doto aleinang unang jolo suru au mangula au mai aina me dope au dang tarula au dope olam marsikola doula okunatama. Dan kemudian dituliskanlah salah satu tugas berat Sintua. Ini ditugaskan untuk Sintua. Karena orang Batak pada waktu itu nggak mau menyekolahkan putrinya perempuan. Karena itu katanya adalah membuat tembok orang keluarganya. Berarti boparit ni simetuana di katanya. Jadi anaknya laki-laki yang disekolahkan. Maka perintah penahbisan kepada Sintua adalah sampai sekarang masih tertulis di agenda. Manuru manosoi paropuan odopro marsikola. Menyuruh, mengingatkan anak-anak perempuan harus rajin datang ke sekolah. Maka orang tuanya pun ayah ibunya, sekolahkan putrimu. Maka semua berjalan sejajar. Tapi menyatu antara pengobatan itu juga berkat Tuhan harus menyatu juga dalam iman. Maka ketika Bapak Ibu mungkin misalnya ini hanya contoh aja menjalani operasi, mungkin bisa juga Bapak Ibu memegang tangan dokter itu. Tuhan, berkatilah tangan dokter ini menjadi jalanmu menyembuhkan aku. Menjadi berkat-Mu menyembuhkan aku. Alirkan kuasa-Mu melalui dia. Dengan pasrah kepada Tuhan, dengan mempercayai kasih Tuhan, dia maha baik. Katakanlah, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah puji-pujianku. Kita pasrahkan kepada Tuhan sambil percaya dia akan menyertai dan memberkati dokter. Nanti mungkin tensinya akan kembali 120. Maka bisa berlangsung semuanya. Toh juga kan nyawa di tangan Tuhan. Ada orang enggak dioperasi pun tidur aja pergi. Maka kalau sakit kita berobat, soal nyawa enggak dipikirkan. Kita jaga apa yang boleh kita lakukan. Soal nyawamu kapan kita berangkat, mati atau meninggal itu hak dia. Enggak ada yang berhak dari situ. Iblis pun udah mengacak-acak kehidupan Ayub. Hartanya diambil semua, tubuh kulitnya udah dihabisin, tapi nyawanya enggak pernah boleh diambil. Jadi masalah nyawa diserahkan kepada Tuhan. Kita yakinilah nas itu, maka kita akan sembuh. Kita mungkin bisa sakit hati dengan orang lain, menyakitkan sekali, kita memperingatkan yang baik, tapi kita dibenci. Jangan menjadi tidak pernah bersuara dan menyuarakan kebaikan itu, menyuarakan kasih itu. Karena kasih kita penyembuhan daripada Tuhan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yeremia itu tetap berpikir positif. Meskipun dia disakiti dan dicurangi, dia tetap berpikir positif. Dia dituduh yang bukan-bukan. Ini rencana si Yeremia ini kan kita akan disuruh Tuhan, akan dihukum Tuhan. Ini yang dia mintanya itu, supaya dia dihukum Tuhan. Mana, kapan katanya? Maka ayat 15 itu orang yang lain berkata, sesungguhnya mereka berkata kepadaku, itu orang Israel itu juga yang diperingatkan. Di manakah firman Tuhan itu yang kau bilang? Biarlah ia sampai. Kalau mau dihukum, dihukumlah. Kalau mau terbuang, terbuanglah. Disangkanya aku meminta seperti itu. Saya enggak pernah meminta seperti itu. Saya enggak meminta untuk dihukum kan kayak gitu. Supaya cepat-cepat datang. Tuhanlah yang tahu apa yang di dalam hatiku atau tidak. Apa yang di dalam mulutku Tuhanlah yang tahu. Maka Bapak Ibu Saudara, jika ada yang menyakiti kita, kita tidak ikut tersakiti karena itu. Ada sebuah
Juga pernah saya baca dikatakan seperti ini. Kamu tidak akan pernah bisa disakiti kalau kamu tidak membiarkan dirimu disakiti dan menerimamu disakiti. Kecuali dipukul ya, kalau tubuhnya ya. Misalnya dikatakan seperti ini. Contoh aja. Atau seseorang tidak akan pernah jelek karena dia dijelek-jelekin. Perangai dan perbuatan seseorang itulah yang membuat dia jelek. Misalnya ada orang berkata seperti ini, pendeta Mariduk Purba itu, ganteng kali pun itu. Warna kulitnya putih, hidungnya mancung. Enggak pernah kan jadi seperti itu kan? Meskipun kata-katanya seperti itu kepada aku, enggak akan berubah. Karena apa? Saya enggak seperti itu. Dia pembohong itu, enggak pernah saya bohongi. Ngapain saya pikirkan itu? Kalau saya pikirkan itu saya sakit, padahal enggak benar. Jadi kalau kita tidak melakukan sesuatu, banyak kata-kata di luar sana, jangan jadi sakit hati. Nanti kita ketemu di satu tempat, kita lihat dia tertawa-tawa. Kemarin dia masih tertawa-tawa, enggak dia ingat apa yang dikatakannya kepadaku. Padahal dia senyum-senyum. Dia senyum-senyum, kita yang sakit. Pelakunya bukan kita, dia yang pelakunya. Itu yang dilakukan oleh Yeremia. Sebab kenapa dia mampu seperti itu? Dia telah mengadukannya kepada Tuhan. Maka dia tidak membalaskan. Dia menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan. Itulah ayat 18. Bapak, Ibu, Saudara, kalau ada yang menyakiti kita, supaya di hati kita tidak tersimpan rasa sakit itu, semakin lama semakin menyakitkan, tapi kita tersembuhkan karena kita imani tadi, doa kita itu, sembuhkanlah aku ya Tuhan. Maka dia serahkan kepada Tuhan, ayat 18. Biarlah orang-orang yang mengejar aku menjadi malu, tetapi janganlah aku ini menjadi malu. Biarlah mereka terkejut, tetapi janganlah aku ini terkejut. Buatlah hari malapetaka menimpa mereka, dan hancurkanlah mereka dengan kehancuran berganda. Tetapi kau yang membalaskan, bukan saya. Bapak, Ibu, Saudara, berangkatlah dengan sukacita. Kalau ada pergumulan kita, rasa sakit kita imanilah, kita doakanlah, kita lipat tangan dengan kesungguhan, kita berkata, sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kepada kami kepastian bahwa orang-orang yang meninggalkan dan berperilaku jahat akan lenyap dan akan beroleh malu. Tetapi orang yang percaya kepadamu, meskipun disakiti atau ditindas, mengadulah kepadamu dan berserahlah kepadamu. Kami percaya firman Tuhan. Oleh anugerah-Mu, sesakit apapun yang kami rasakan, kami akan sembuh. Dan kemudian kalaupun kami orang-orang yang berdosa itu, kami datang kepadamu memohon dengan kesungguhan, selamatkanlah kami ya Tuhan, maka kami akan selamat. Itulah yang kami sampaikan kepadamu. Terkadang kami dalam kehidupan ini, kami menderita bukan karena perbuatan kami. Tapi firman-Mu mengajarkan kepada kami sekarang supaya kami tetap berpikir positif dan bertindak positif, tidak membalaskan. Sebab Engkaulah adalah pembalas yang sesungguhnya dan yang setepat-tepatnya. Berikanlah hikmat kepada kami ya Bapa dan wibawa daripadamu. Maka ketika kami menyuarakan keadilan, menyuarakan pengajaran dan peringatan kepada sesama kami, kami mulai dari rumah kami. Peringatan kasih dari seorang ibu kepada ayah kepada seorang ibu, orang tua kepada anak-anaknya. Dan kemudian juga peringatan kepada sesama, kepada teman-teman kami, dimanapun kami berada. Mampukan kami Tuhan untuk menyuarakannya, meskipun mungkin tidak diterima atau dicibir atau disakiti. Terima kasih atas firman-Mu. Bapa, kami muliakan nama-Mu, banyak umat Tuhan yang berulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan di minggu yang lalu. Dan juga di minggu ini. Kami berterima kasih kepadamu atas penyertaan-Mu, sebab Engkaulah yang menambah hari-hari kehidupan kami.
Dan ajarlah kami menghitung hari-hari kami senantiasa agar kami beroleh hikmat yang daripadamu. Mampukan kami mempergunakan dan menorehkan cerita-cerita yang indah dan gambar-gambar yang indah dalam semua kehidupan kami untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, dalam pergumulan semua umat Tuhan, bergumul karena sakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Oleh sebab itu kami berdoa membawa mereka ke hadirat Tuhan, yaitu Ibu Nyonya Huta Gaul Sontiana Hutahayan, Ibu Saur Dame Yerli Saragi, anak kami Jessica Benita Butar-Butar, Ibu Erani Sinaga, Bapak Tupal Siregar, anak kami Melisa Agata Situmorang, dan Bapak Nelson Huta Gaul. Dan mungkin juga ada yang belum kami sebutkan namanya, tapi namanya ada di hadirat-Mu. Sebutkanlah Bapa nama-nama mereka yang terbaring di rumah sakit, pemulihan di rumah dan juga perawatan, atau mungkin bersama-sama kami rawat jalan udah beribadah sekarang. Tumpangkanlah tangan-Mu memberikan kesembuhan kepada mereka. Kami berseru dan mengimani firman-Mu, sembuhkanlah kami ya Tuhan, maka kami akan sembuh. Demikian juga para muda-mudi gereja Tuhan yang merindukan jodoh, pertemukanlah mereka dengan yang mereka cintai, yang mencintai mereka. Semua indah pada waktunya kata firman-Mu, dan Tuhanlah yang memberikan waktu yang indah itu menurut kehendak-Mu. Demikian juga keluarga yang merindukan momongan putra dan putri di tengah-tengah keluarga, supaya ada suara dan teriakan anak-anak di rumah mereka. Tuhan, tumpangkanlah tangan-Mu kepada kandungan ibu kami, tanamkanlah nyawa manusia ke rahim mereka. Berikan mereka kelayakan untuk melahirkan putra-putri bagi keluarga untuk kemuliaan nama-Mu. Berjanji pun mereka Tuhan bahwa anak-anak itu akan diajarkan firman Tuhan, beribadah kepada-Mu dan percaya kepada-Mu. Bapa, terpujilah nama-Mu, sempurnakanlah doa kami, sebab kami percaya bahwa Tuhan kami juga berdoa untuk kami dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan tanda kasih kita untuk yang kita kasihi Amang Sintua Antonius Sinaga. Walau
Kita teruskan ayat 3, jemaat berdiri. Pujian merenung kepada Tuhan dari semua orang percaya. Dengan kuasa Tuhan kita akan menang sampai kita ke surga yang kekal. Dengan kuasa Tuhan marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena dengan sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.